Salam maritim Sobat Kamla. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pahlawan nasional loh. Dia adalah Laksamana pertama wanita di dunia. Dia berani melawan Belanda dan Portugis. Dia adalah pemimpin perang armada Inong Balai. Dia berasal dari Aceh dan dia bernama Laksamana Malahayati. Dilahirkan dengan nama asli Kemelahayati di Aceh Besar pada tahun 1550. Namanya mempunyai arti istimewa, yaitu batu indah dan bercahaya. Dia merupakan keturunan keluarga bangsawan, di mana ayah dan kakeknya merupakan Laksamana Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Ayahnya bernama Mahmud Syah, sedangkan kakeknya bernama Muhammad Syahid Syah. Kakek buyutnya adalah Sultan Salahuddin Syah yang memerintah Kesultanan Aceh sekitar tahun 1530 hingga tahun 1539. Oleh karena garis keturunannya itu tidak mengherankan jika Malahayati mendapatkan pendidikan istana dari masa kanak-kanak hingga masa remajanya. Meskipun seorang wanita, Malahayati memiliki keinginan untuk menjadi seorang pelaut dan bercita-cita menjadi laksamana seperti ayah dan kakeknya. Ketika beranjak dewasa, ia diberi kebebasan oleh ayahnya untuk bersekolah dimanapun yang ia inginkan. Dan Malahayati memilih untuk masuk Akademi Angkatan Bersenjata Kesultanan Aceh yang bernama Ma'had Baitul Maqdis. Akademi tersebut terdiri dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut, yang dimana para instrukturnya adalah para perwira dari Kesultanan Ottoman Turki. Setelah lulus dari akademi, Malahayati pun menikah dengan lelaki pujaan hatinya, yaitu Laksamana Zainal Abidin. Tapi sayang, suaminya Malahayati gugur dalam pertempuran di Teluk Haru, Selat Malaka saat melawan Angkatan Laut Portugis. Mendengar gugurnya sang suami, maka Malahayati berjanji akan menuntut balas dendam dan meneruskan perjuangan suaminya. Sehingga dia meminta kepada Sultan Aceh yang bernama Saidil Mukamil Alauddin Riayat Syah untuk membentuk armada perang yang beranggotakan para wanita yang telah kehilangan suaminya. Lebih tepatnya adalah pasukan wanita janda. Setelah disetujui oleh Sultan Aceh, maka armada Malahayati diberi nama Inong Balai. Dalam bahasa Aceh, Inong berarti wanita, sedangkan Balai berarti janda. Walaupun terdengar aneh dan lucu, tapi pasukannya dipimpin oleh Malahayati tidak main-main. Jumlahnya kurang lebih 2.000 personel, ditambah lagi ia memimpin setidaknya 100 kapal perang Kesultanan Aceh. Bukan armada saja yang dia miliki, tapi Malahayati juga membangun benteng yang menghadap ke laut, lengkap dengan meriam-meriam berat yang siap tempur. Benteng tersebut diberi nama Kuto Inong Balai. Ia begitu benci kedatangan bangsa Portugis dan Belanda, ia juga akan terus berjuang melawan penjajahan hingga akhir hayatnya. Beberapa pertempuran telah ia lakoni bersama dengan Angkatan Laut Kesultanan Aceh, tidak hanya di Selat Malaka, tapi juga di daerah pantai timur Sumatera dan Malaya. Momen bersejarah terjadi pada 11 September 1599, di mana kala itu Malahayati berhasil mengalahkan armada perang Belanda dan menikam pimpinannya yang bernama Cornelis de Houtman 1 lawan 1 dengan senjata rencong miliknya. Perlu diketahui bahwa Cornelis de Houtman adalah orang Belanda yang pertama kalinya menginjakan kakinya di Nusantara. Setahun pasca peristiwa penyerbuan kapal Cornelis de Houtman, datanglah kapal Belanda yang lain yang dipimpin oleh Paulus van Carden. Kapal Belanda tersebut merompak kapal dagang Aceh yang memuat lada dan menenggelamkannya. Setelah membuat kekacauan, pasukan Paulus van Carden pergi begitu saja, meninggalkan banyak sekali kerugian bagi Kesultanan Aceh. Maka wajar ketika kapal Belanda berikutnya dipimpin Jacob van Neck begitu merapat di pelabuhan Aceh langsung ditahan oleh pasukan Inong Balai pimpinan Malahayati. Namun berbeda dengan pendahulunya, Jacob van Neck justru datang dengan membawa misi perdamaian dengan membawa surat permohonan maaf dari Van Maurits yang ditujukan kepada Sultan Saidil Mukamil. Selain pandai dalam memimpin pertempuran,
Malahayati juga seorang diploma yang ulung. Hal ini dibuktikan dengan perundingan yang terjadi pada 23 Agustus 1601 antara Laurens Beeker, komisaris Gerard de Rooy dari Belanda, dengan Malahayati sebagai perwakilan Kesultanan Aceh. Dari perjanjian tersebut, Malahayati mendesak Belanda untuk menyepakati beberapa butir perjanjian. Yang pertama adalah Kesultanan Aceh dan Kesultanan Belanda berdamai. Yang kedua, Frederik de Houtman dibebaskan dari tahanan. Dan ketiga, Belanda harus membayar kerugian kapal-kapal Aceh yang dibajak oleh Paulus van Carden sebesar 50.000 gulden. Dan sejak itulah hubungan Belanda dan Aceh kembali membaik. Perjuangan Malahayati melawan penjajah terus berlanjut hingga pada akhirnya terhenti pada tahun 1606. Malahayati gugur dalam pertempuran saat melawan armada Portugis di Selat Malaka. Dia dimakamkan di puncak bukit kecil sebelah utara desa Lamre yang berada di Aceh Besar. Berkat kegigihannya melawan penjajah, ditambah lagi ia seorang wanita pemberani dan laksamana pertama kalinya di dunia, maka pada tanggal 6 November 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikannya gelar sebagai pahlawan nasional. Sebelum dianugerahi gelar pahlawan nasional, nama Malahayati sudah diabadikan sebagai nama pelabuhan laut di Teluk Kreng Raya Aceh Besar. Selain itu, salah satu kapal perang atau fregat milik TNI Angkatan Laut dinamakan KRI Malahayati. Indonesia patut berbangga memiliki laksamana pertama wanita yang diakui dunia, dan masyarakat Aceh patut berbangga, di mana Aceh adalah provinsi lahirnya wanita-wanita yang pemberani. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.